Kan penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. Itu tadi materi yang materi metode desain riset. Kita beralih ke materi yang kedua, yaitu tipologi data, di mana data ini diartikan sebagai suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Berikut pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, di mana yang pertama yaitu data primer dan sekunder. Yang pertama, data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Yang kedua, data internal dan eksternal, di mana data internal ini merupakan data yang didapat dari dalam perusahaan atau organisasi di mana riset dilakukan. Misalnya, bila periset akan meneliti perkembangan usaha suatu produk tertentu, ia dapat mencari data dari perusahaan yang bersangkutan. Jika ia mendapatkannya dari luar perusahaan itu, misalnya dari Biro Pusat Statistik, maka data itu disebut data eksternal. Yang ketiga, data timer series dan cross section, di mana data timer series atau disebut juga data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan. Sedangkan data cross section adalah, atau sering disebut data satuan waktu, adalah sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena dalam waktu satu kurun waktu saja. Selanjutnya, yang keempat yaitu data variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Jika dalam suatu fenomena ada data yang dikelompokkan dalam variabel yang sering berhubungan dengan data yang ada pada variabel lain, variabel yang bergantung pada variabel lain disebut variabel terikat. Sedangkan variabel yang tidak tergantung pada variabel lain disebut variabel bebas atau independen. Dan yang kelima, data berskala, di mana data berskala ini merupakan suatu prosedur pemberian angka atau simbol lain kepada sejumlah ciri suatu objek agar dapat menyatakan karakteristik angka pada ciri tersebut. Di mana skala pengukuran terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir skala rasio. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.